Salam dan bahagia, saya Dwi Afriani, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Timur, ingin membagikan video saya tentang sosialisasi program guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya untuk share materi tentang guru penggerak, materi guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah hendaknya menyiapkan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid dapat bekerja, dapat belajar secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, di sini budaya positif itu ada enam sebab, yaitu tentang merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Lalu arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. 4 pemenuhan kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi. Jadi Bapak Ibu guru, sebelumnya kita itu menggunakan paradigma stimulus respon. Nah, di sini diharapkan kita mampu merubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita terbiasa guru itu mengontrol murid. Jadi murid itu kadang mau kita kontrol, tetapi ketika dia tidak bisa kita kontrol, maka kita tidak mampu untuk menyuruh atau mengontrol mereka. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita menganggap bahwa penguatan positif itu bermanfaat dan efektif, tapi itu hanya untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu tidak akan pernah bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu misalnya, kenapa sih kamu melakukan itu? Lalu kalau kamu melakukan seperti ini, tidakkah kasihan kamu dengan orang tuamu? Nah, itu contoh dari membuat orang merasa bersalah. Lalu yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, berikut adalah pandangan tentang dunia antara stimulus respon dan teori kontrol. Perbandingannya antara stimulus respon dan teori kontrol dalam pandangannya tentang dunia. Kalau di stimulus respon, kebutuhan kita itu sama, tapi kita memandang dunia dengan teori kontrol itu bahwa kebutuhan itu kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang buruk, itu dianggap sebuah kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan model berpikirnya kalau di stimulus respon itu menang kalah. Di teori kontrol itu model berpikirnya win-win solution, menang-menang. Itu yang diharapkan. Lalu arti disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan kita di dalam disiplin positif ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia dalam berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah, level yang paling rendah. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia berpikir pasti akan dihukum. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini agak naik sedikit levelnya dari level yang pertama. Jadi pasti orang yang di level 2 ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka ketika melakukan sesuatu itu mengharapkan sebuah imbalan. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, diharapkan disiplin positif itu motivasinya kita itu motivasi yang ketiga. Ya. Dengan pertanyaan, tanamkan dalam diri pertanyaannya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Akan menjadi orang yang seperti apakah saya ketika saya itu melakukan disiplin ini? Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Jadi bagaimana kita itu membentuk motivasi mereka supaya mereka itu punya motivasi yang ketiga ini. Tidak hanya menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan, tapi yang tertanam dalam diri mereka adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut itu senada dengan mengapa sih kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat kita mengendarai sepeda motor? Kalau jawabannya adalah untuk keselamatan. Lalu mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, lalu jaga jarak, cuci tangan? Nah, kalau itu adalah jawabannya adalah untuk kesehatan, maka nilai-nilai keselamatan dan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa,
Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi, untuk menegakkan disiplin positif, kita hendaknya perlu mempunyai keyakinan kelas. Kita bangun dari kelas, kita buat keyakinan kelas. Nah, jadi kita bangun disiplin itu dari dalam diri. Kalau sudah terbangun disiplin itu dari dalam diri, orang lain pun tidak akan bisa mempengaruhinya. Berikut adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada sebuah peraturan atau tata tertib. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang pernyataan umum. Misalnya saling menghargai, saling menghormati, berjalan di koridor kelas. Biasanya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau bentuk positif, misalnya kita terbiasa jangan membuang sampah sembarangan. Itu kita bentuk menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada muncul kata negatif jangan atau tidak boleh. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat anak dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kira-kira apa yang sering muncul di kelas itu yang biasanya dilanggar. Nah, itu biasanya boleh dibuat untuk keyakinan kelas supaya kelas itu tertib. Keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas itu berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Ya. Lalu kemudian yang lain adalah keyakinan kelas itu bisa dirubah bila itu memungkinkan. Ketika ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi demi ketertiban kelas. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini kalau salah satunya kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan mencari cara untuk mendapatkannya. Apa 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Misalnya di dalam kelas itu ada anak yang suka sekali mengganggu meminta makanan temannya, mengganggu untuk meminta makanan temannya. Ketika kita tanya misalnya, mengapa kok kamu meminta makanan temanmu dengan paksa? Kalau jawabannya adalah karena saya lapar, tidak diberi bekal makan oleh orang tua, maka itu adalah dia ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Misal kalau cinta dan kasih sayang itu karena saya senang, misalnya ketika ditanya, kenapa sih kok kamu sering sekali mengganggu temanmu? Saya senang mengganggu karena dia itu nanti nangis, saya puas kalau dia nangis. Berarti sebenarnya dia itu kurang kasih sayang. Lanjut.
pertama adalah kita biasanya sebagai penghukum. Contohnya kalimat-kalimat yang kita pakai untuk kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas kalau selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini dengan nada-nada marah. Nah, membuat orang merasa bersalah. Misalnya contohnya, ibu ini sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu itu berbuat begini? Posisi yang ketiga adalah guru itu sebagai memosisikan dirinya sebagai teman. Contoh, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi guru sebagai teman. Lalu posisi guru sebagai monitor. Ketika anak terlambat, misalnya membuat kesalahan, guru itu hanya akan bertanya, peraturannya apa? Kalau anak itu akan bilang tidak boleh terlambat. Apa yang telah kamu lakukan? Saya terlambat, Pak. Sanksi atau konsekuensinya apa? Menyiram bunga misalnya, atau tidak boleh masuk 1 jam pelajaran. Nah, itu hanya beliau itu hanya sebagai monitor. Jadi dia tidak akan marah, dia tidak akan sebagai teman, tapi dia hanya bertanya saja, anak sudah tahu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita bisa sebagai manajer kalau kita sudah mempunyai sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita hanya bisa tanya, apa sih yang kita yakini? Ketika anak itu berbuat salah, kita tanyakan, apa yang kita yakini? Misal saling menghormati. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah mengganggu teman, Pak. Saya mengganggu teman, Bu. Terus, jika kamu meyakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, saya akan misalnya mengadakan restitusi, atau Bapak Ibu guru boleh menanyakan, bersediakah kamu mengadakan restitusi? Jadi diharapkan untuk menanamkan disiplin yang positif, itu posisi kontrol kita usahakan guru itu sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Jadi kita sudah memahami tentang keyakinan kelas tadi, anak didik sudah paham dengan keyakinan kelas, lalu kita sebagai manajer ketika anak didik kita melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir adalah tentang restitusi. Jadi ini cara kita memberikan bimbingan kepada anak ketika melakukan kesalahan dengan melanggar keyakinan kelas tersebut, kita mengadakan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada sebuah solusi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok.
supaya dia tidak dicap anak yang nakal, anak yang bandel, terus suka terlambat gitu. Jadi dia tidak punya cap yang seperti itu lagi. Jadi memang untuk menerapkan disiplin positif itu tidak mudah, ya. Tetapi kita harus merubah cara disiplin kita. Mungkin disiplin yang kita lakukan selama ini itu hanya untuk kenyamanan kita ketika kita waktu itu mereka melanggar kesalahan selesai di waktu itu, tapi dampaknya itu tidak baik. Makanya di sini kita belajar tentang disiplin positif. Inilah materi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita mampu menjalankan disiplin positif di sekolah kita, supaya kita mampu mewujudkan sekolah adalah sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman untuk pendidikan anak-anak kita. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang.